Halo, selamat datang di My Digital Thoughts. Nama saya Irving Hutagalung. Saya senang sekali teman-teman semua bisa melihat video saya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, pasang juga notifikasinya supaya nanti kalau ada video terbaru, rekan-rekan nanti mendapatkan notifikasi. Oke? Nah, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman yang baru aja terjadi sebenarnya. Jadi, di rumah kita ada satu iPhone yang mau diganti baru dan akhirnya kita memilih menggunakan Android. Semua aplikasi bisa dipindah, ada fasilitas juga dari Samsung untuk memindahkan aplikasinya gitu ya, dan memindahkan data. Yang jadi problem itu sebenarnya adalah seperti biasa WhatsApp. Karena untuk memindahkan data WhatsApp dari iPhone ke Android itu nggak mudah. Kenapa bisa begitu? Karena WhatsApp di iPhone itu membackup datanya itu ke iCloud. Sementara WhatsApp di Android membackup datanya itu ke Google Cloud. Jadi kita nggak bisa memindahkan data dari dua platform ini. Kalau cuma ganti iPhone ke iPhone nggak masalah. Android ke Android juga nggak masalah. Tapi kalau pindah platform akan jadi isu. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan akhirnya bagaimana kemarin saya memindahkan data tersebut. Oke? Nah, saya share dulu ya. Jadi apa aja yang harus disiapkan sebenarnya? Pertama itu kita harus memilih aplikasi atau tools yang dipakai untuk migrasi. Nanti saya akan share beberapa hasil riset saya sendiri gitu ya. Kemudian gimana caranya untuk mengoptimize WhatsApp storage kalian, nanti saya jelaskan ini kenapa perlu gitu. Kemudian kita harus juga alokasikan space di komputer kita, waktu tentunya, karena makan waktu ternyata untuk memindahkan data ini. Dan saya kasih warning, dan nanti saya ingatkan lagi di belakang. Kita pasti akan kehilangan message. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Dan juga jangan lupa untuk mengupdate WhatsApp-nya. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Pertama tentunya kita harus pilih dulu toolsnya gitu ya. Saya usul search dulu. Oke? Jangan cuma ambil apapun yang saya pilih, karena tiap orang punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Dan siapa tahu suatu rekan-rekan menonton video ini udah ada aplikasi baru gitu. Kalau saya sendiri sih saya udah search, saya ketemu beberapa, ada Dokter Phone, ada WhatsApp Migrator, ada iCare Phone, ada Mobile Trans, ada banyak lagi sebenarnya gitu. Tapi setelah saya tanya-tanya ke teman-teman yang lain, karena kan saya belum pernah juga. Jadi saya tanya teman-teman lain, siapa yang udah pernah pakai gitu ya. Karena kan lebih enak ya kalau misalnya orang lain udah pakai, kita tinggal belajar aja dari mereka gitu. Ternyata yang menghubungi saya kembali cuma ada satu orang yang bilang bahwa oh dia udah pernah pakai Dokter Phone dan berhasil gitu. Ya udahlah, saya coba aja pakai Dokter Phone. Oke, nanti saya share pengalaman saya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengoptimasi dulu WhatsApp storage-nya. Nah, ini jadi isu. Kemarin di iPhone yang ingin saya pindahkan itu ada 20 giga data. 20 giga, banyak sekali gitu ya. Akibatnya makan waktu dan makan tempat ya, itu pasti gitu ya. Jadi ada dua hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan untuk mengurangi ini sebelum kita migrasi, kita lakukan ini dulu untuk optimal. Pertama, baca dulu deh semua chatnya gitu ya. Pastikan memang yang penting-penting aja yang kita mau keep gitu ya. Saya ada banyak tuh WhatsApp group, kayaknya ratusan juga gitu ya. WhatsApp group yang ya mungkin saya cuma member pasif, nggak terlalu sering ikut juga, sekali-sekali lah gitu ya. Ada grup alumni, ada grup keluarga, clear chat aja dulu gitu. Kita clear chatnya supaya nanti message yang perlu kita backup nggak banyak. Yang kedua adalah mungkin kita banyak chat dengan individu gitu ya, dan nggak ada data penting juga sebenarnya di situ gitu ya. Kita bisa delete aja. Jadi instead of clear chat, kita delete aja chatnya gitu ya. Nanti kapan-kapan kan kita tinggal search lagi gitu orangnya, dan kita bisa ngobrol lagi gitu. Jadi nggak masalah di sana. Nah, yang lebih sering jadi masalah itu adalah media gitu ya. Saya usul teman-teman semua delete dulu media-media yang nggak perlu gitu ya. Karena nanti ke backup juga nih gitu. Dan kalau ternyata nggak perlu kan ngapain gitu, kita capek-capek. Nah, yang paling sering jadi problem adalah send media. Ini banyak yang nggak sadar. WhatsApp itu entah kenapa, ketika kita mengirimkan media, entah itu foto, video, dokumen gitu ya, ke orang,
kan sebenarnya kan udah ada filenya ya di handphone kita. Tapi ketika dia kirim, dia copy juga file itu ke satu folder untuk send media gitu. Akhirnya jadinya double di handphone kita. Jadi file aslinya ada, terus file yang di copy sama WhatsApp juga ada gitu yang dia pakai untuk send. Kalau untuk dokumen kecil, foto mungkin nggak apa-apa, video gitu ya, wah itu bisa jadi banyak banget. Nah, saya share dulu sekarang nih, gimana sih caranya kemarin saya mendelete gitu ya. Oke, saya share dulu screen, saya share dulu phone saya ya. Oke, ini phone saya. Jadi saya pegang handphone ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana juga. Jadi saya buka WhatsApp, kita masuk ke settings, kita bisa lihat berapa banyak sebenarnya penggunaan data gitu ya. Nah, ini masih calculating, bisa dilihat di sini ya, masih calculating. Nanti keluar datanya sebenarnya seberapa besar gitu data yang kita manfaatkan tuh. Saya punya kecil karena saya rajin gitu. Nah, kalau misalnya kemarin ini 20 giga nih yang kemarin saya akhirnya copy gitu ya. Jadi saya usulkan sekarang untuk kita pindah. Nah, aplikasi yang saya pakai biasanya adalah Files. Nah, ini sih dari Google, jadi bukan hal yang sulit ya, tinggal search aja lah di Play Store ada Files ini. Nah, kemudian pilih yang ini, Internal Storage. Scroll ke bawah, paling bawah pasti ada WhatsApp. Oke, nah ini semua datanya. Kita klik ke media. Nah, rekan-rekan bisa lihat WhatsApp mengelola medianya berdasarkan tipenya gitu ya. Nah, yang paling sering saya akan cek adalah pertama tentunya video. Klik sini video, klik send. Nah, lihat banyak sekali kan send datanya. Kita bisa select. Oke, select all aja gitu ya. Delete. Karena ngapain kita simpan, toh filenya kalau nggak udah ada di handphone kita, atau toh itu udah hapus juga gitu ya. Jadi ada di sana gitu. Kita kosongkan. Kemudian juga image. Oke, sama send. Banyak sekali. Kita select all, delete. Oke, lumayan berkurang gitu ya. Kalau mau juga bisa lihat di documents, send. Oke, kebetulan saya nggak pernah lagi send dokumen akhir-akhir ini. Oke, jadi dari sini nanti rekan-rekan bisa tuh clear dulu semuanya, baru kita lanjutkan di proses selanjutnya. Oke, saya geser lagi ke sini. Nah, setelah itu baru kita allocate space. Jadi dengan menggunakan tadi berapa besar data yang dipakai oleh WhatsApp, jangan lupa alokasikan space di laptop. Dokter phone itu butuh 2-3 kali lah ya supaya lebih aman. Kenapa seperti itu? Karena dia harus copy dulu datanya, terus dia melakukan some processing gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang 20 giga, harus di laptop ada minimal 40 giga kosong gitu ya. Kemarin saya akhirnya sempat berhenti beberapa kali karena si dokter phone-nya nggak ngecek dulu, itu dia masalahnya sih memang gitu ya. Jadi dia nggak ngecek dulu space-nya cukup atau enggak, dia langsung error aja gitu ya. Nah, untungnya dokter phone bisa pakai external disk, jadi saya colok external hard disk saya, dia bisa copy datanya ke sana gitu. Tapi kalau rekan-rekan tadi udah clear datanya cukup banyak, sebenarnya nggak akan perlu terlalu besar gitu. Kalau kayak saya tadi kan cuma 100 mega, ya cuma sisain 300 mega oke lah gitu ya, nggak ada issue. Oke. Baru selanjutnya jangan lupa allocate waktu. Kenapa seperti itu? Karena langkah-langkahnya sebenarnya cukup panjang ternyata. Pertama, si dokter phone akan membuat backup dari iPhone ke komputer. Kemarin karena 20 giga lumayan juga gitu copy datanya gitu ya. Kedua, dia harus proses dulu backupnya. Saya nggak gitu tahu detailnya seperti apa, tapi sepertinya dia mengubah struktur filenya, karena sepertinya backupnya WhatsApp di iPhone dengan backupnya WhatsApp di Android itu beda strukturnya. Baru setelah itu dia harus copy dari backup itu ke Android. Jadi pada saat itu kita colok dua ya, iPhone-nya harus terhubung ke komputer, si Android-nya juga harus terhubung ke komputer gitu. Baru setelah dia udah copy, dia akan nge-setup WhatsApp application di Android. Nah, ini saya harus kasih warning. WhatsApp yang dia install bukan WhatsApp yang resmi. Kenapa? Karena dia perlu memastikan bahwa WhatsApp-nya itu bisa merestore backup dari yang dia copy tadi gitu ya. Nah, ini memang agak bahaya
Saya pribadi sebenarnya sempat agak ragu, tapi ya oke lah ya, worth to try gitu ya. Saya tidak mengalami apa-apa sih masalah, tapi kalau rekan-rekan ragu sebaiknya jangan lakukan. Oke. Nah, jadi setelah selesai nanti, rekan-rekan saya usulkan langsung lakukan update terhadap WhatsApp-nya. Jadi setelah udah pasti jalan semua gitu ya, pastikan melakukan backup yang proper ke, kalau di Android kan berarti ke Google Cloud dari WhatsApp-nya, langsung delete WhatsApp-nya, habis itu install lagi. Kali ini yang resmi dari Play Store. Oke? Nah, kenapa saya tulis di sini you will lose message? Karena kejadian gini, kan seperti saya bilang tadi, perlu waktu ya transfer datanya dari iPhone ke laptop, diproses di laptop, terus dari laptop di copy lagi ke Android, terus habis itu dia harus install WhatsApp-nya baru selesai. Nah, karena kemarin data saya 20 giga, makan waktu kayaknya lebih dari 6 jam deh semua prosesnya. Nah, selama 6 jam itu, kan iPhone-nya harus saya buat airplane mode, tidak menerima message apapun, gitu ya. Sementara di Android-nya kan belum ke setup. Jadi semua message WhatsApp selama 6 jam itu kan berhenti, nggak terkirim, gitu. Nah, problemnya adalah ketika kita mengcopy, sudah selesai copy, dan kita hidupkan WhatsApp yang di Android, message-nya kan masuk. Padahal pada saat yang sama, si WhatsApp-nya akan nge-restore backup dari file yang udah ada. Akibatnya, semua message yang terjadi, ya masuk selama 6 jam itu hilang. Semua yang di grup, mau yang di personal hilang semua. Ya, jadi sekarang rekan-rekan mengerti ya, kenapa ini jadi penting bahwa kita pastikan ukurannya kecil backupnya. Jadi semua media-media udah kita clean dulu, supaya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses ini cepat. Nah, kalau waktunya pendek, otomatis message kita yang hilang juga sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya mungkin cuma 100 mega kayak saya tadi, mungkin saya nggak tahu sih, tapi mungkin sejam selesai lah ya. Data sejam hilang, message sejam hilang, oke lah gitu. Dan lakukan mungkin malam-malam jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu ya, supaya memang ya nggak banyak juga message yang masuk, moga-moga gitu, dan nggak message-message yang penting. Oke. Nah, saya tunjukkan dulu bentuk aplikasinya seperti apa gitu ya. Jadi saya buka aplikasinya untuk Dr. Phone. Oke, tunggu sebentar. Tadi saya lupa, belum saya buka aplikasinya ya. Nah, aplikasinya seperti ini. Rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi dia sebenarnya punya banyak, tapi yang saya beli karena Dr. Phone itu belinya tuh per modul gitu. Yang saya beli cuma WhatsApp Transfer. Jadi bisa dilihat di sini, kalau saya klik WhatsApp Transfer, dia akan buka satu aplikasi baru, nih, WhatsApp Transfer. Nah, kita pilih Transfer WhatsApp Messages. Nah, bisa dilihat ya. Jadi, kita harus sambungkan source-nya, sambungkan destination-nya. Jadi, kabel itu penting ya. Jangan lupa kabel, kita selalu harus sambungkan dengan kabel, karena nggak pakai wireless. Dan nanti ada sedikit proses di Android, karena dia harus bisa mengcopy datanya dan install aplikasi gitu ya. Kita harus menghidupkan debug mode, di developer mode dan debug mode di Android-nya. Tinggal bisa diikuti kok, dia sediakan langkah-langkahnya. Oke, jadi rekan-rekan bisa manfaatkan rekaman ini untuk belajar, oh kira-kira seperti itu. Jangan lupa sekali lagi clean up dulu datanya supaya nggak terlalu banyak yang harus dilakukan dan waktunya pendek, jadi message atau data yang hilang juga sedikit. Oke, nanti kapan-kapan saya akan share lagi beberapa tips and tricks yang lain. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan tulis di komen, nanti saya akan jawab sebanyak mungkin. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, hidupkan notifikasinya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru, rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Oke, sampai jumpa.